Di mana sumber keberkahan? Di mana sumber ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Karena sumber ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak juga pada murka kedua orang. Jadi kalau mau cari ridhonya Allah, orang tua kita harus ridho. Kalau pengen cari ridhonya Allah, berikan keridhaan itu pada orang tua, maka insya Allah Allah pun akan ridho kepada kita. Dan jangan sekali-kali membuat orang tua kita marah dan murka, karena itu juga akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, hamdan la yanqati wa la yabidu wa la yafna, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, adada ma hamidakal hamidun wa adada ma ghafala an dzikrikal ghafilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, hadir membersamai kita Ketua BKMT Masjid Al-Muwajjahidin, Ibu Dr. Haja Elvira Puspitasari ME MSc, hafizatullah wa fi hayati. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Ketua BKMT senantiasa dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, berikan kemudahan dalam semua urusan kebaikannya, dan semoga BKMT ini menjadi lembaga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir juga membersamai kita Ketua PHBI Masjid Al-Mujahidin, Ibu Siti Hasanah hafizatullah wa fi hayati, Ibu Ustazah Hajah Isi Parisilina hafizatullah wa fi hayati, Ibu Nyai Ustazah Hajah Nur Qaidah hafizatullah wa fi hayati, Ibu Ustazah Hajah Dewi Fitri Lestari SS hafizatullah wa fi hayati, Ibu Ustazah Dr. Anda Hajah Tuti Rahmawati hafizatullah wa fi hayati. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berikan kesabaran dalam menyampaikan ilmunya, dan semoga setiap ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Hadir juga bersama kita Ibu Ketua RW 09, Ibu Hajah Dahrifah SPD MPD. Terima kasih Bu RW atas kebaikan kesabarannya. Kita doain mudah-mudahan Bu RW sehat selalu, sabar ngurusin warganya. Ini RW 09 berarti berapa RT? 8 RT. Hadir semua RT-nya? Insya Allah, mudah-mudahan ya. Dalam perjalanan sebagian ya, nggak tahu jalan kemana ya. Ya, terima kasih atas kebaikan ibu-ibu hadir dari ini se-RW betul ya, se-RW. Penduduk satu RW berapa ribu? Berapa RW? Kan 7, tadi berapa RW? Berapa RT? 8. Kalau se-RT 100 kakak berarti kurang lebih 800. Yang hadir 1.500 ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir, luar biasa ya, hadir di majlis yang mulia ini. Saya tuh sebetulnya udah pernah ke sini dulu ya, dulu ibu-ibu masih gadis-gadis dulu Pak ya. Kenapa sekarang pada peot begini ya? Dulu ya, kalau nggak salah pernah ya di sini ya. Dulu ya, berapa tahun yang lalu ini ya. Ibu-ibu masih ada yang kenal dengan saya? Masih ya.
Apanya yang bulat mah? Waduh, saya jadi curiga ada yang bulat ini ya. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu di RW 09. Kalau Mama Jumala RW berapa dulu? Oh beda ya? Kok beda RW? Bu Mama Jumala RW 10. Ini RW 09. Oh hadir nekat amat ini. Oh diundang, Masya Allah. Ya saya kenalnya beliau doang butuh yang undang saya soalnya. Oh berarti ini juga dari ADRW yang lain ya hadir ya? Masya Allah luar biasa. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan langkah ibu dari rumah ke majelis yang mulia ini dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa nih ketua kepanitiaan Majelis Taklim Anissa. Oh sekarang RT 06 yang jadi panitia. Terima kasih RT 06 atas semua kebaikannya. Seragamnya merah membara sesuai dengan warna karpet ya. Ya. Pakai seragam semua? Alhamdulillah. Pokoknya nggak pakai seragam nggak baca WA berarti ya. Kemudian terima kasih juga nih saya tidak sempat menyaksikan rebana, tim rebana Anissa. Sebelah sana ini rebana, semua ini rebana. Mantul lapar-lapar banget ini ya Allah ya. Capek kali habis nabok ya. Lanjut terus makanin ya. Saya belum dicolek-colek kaca ini ya. Terima kasih grup rebana Anissa. Ya, ini kita patut bangga, Bu. Di RT kita ada grup rebana Anissa karena ini termasuk grup rebana terbaik se-Asia Tenggara ya. Insya Allah nanti kita akan kirim ke Kamboja ya. Mau Bu, mau? Enggak. Ya udah nggak mau nggak jadi ya. Jangan jadi. Ya Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih hari ini kita berkumpul bermuajahah bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat ini. Kita doakan yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, yang sedang diuji dengan masalah dan musibah semoga Allah berikan kesabaran dan kekuatan, dan dijadikan musibah ini sebagai penggugur dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus saudara-saudara kita di Sumatera, Aceh, Sumbar dan Sumut, semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan keikhlasan, dan dijadikan musibah ini pahala, dan Allah ganti apa yang hilang dengan yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam, semoga salawat tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamah kelak mendapatkan syafaat dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin saya pakai kursi bukan karena faktor usia, ini mah bukan ya. Karena tadi kajian subuh, setelah kajian subuh saya makan. Kemudian tadi pagi jam 8 kajian walimatus safar, makan lagi. Jadi sekarang kalau duduknya udah kagak bisa ini ya. Ini ada makannya nggak? Ada. Makan lagi berarti yang sini. Masya Allah. Pantesan bulat ini ya. Alhamdulillah ya. Ya udah 3 kali makan ini pagi ya. Jadi mohon izin Bu ya, saya begini ya, nggak apa-apa ya. Ya alhamdulillah, dan kalau gini kan kelihatan ya. Ibu-ibu yang tidur awas ya, kelihatan ini semua ya. Diluk tidur jam segini ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita ngajinya temanya tentang apa? Apa judul temanya? Kunci ridho kebahagiaan. Ngapain kunci ridhonya? Pada berbakti kepada ibu. Ya gitu ya. Dan ini panitia menitipkan ada 3 hadiah nih. Ini 3? Oh 3 amplop, yang 2 ini gitu maksudnya apa gimana? Oh beda. Oh tapi saya 3 ya? Oh, amplopnya 3. Iya baik, nih ada buku, Masya Allah ya. Ibu jangan pulang dulu ya. Jangan Bu. Siap jangan pulang dulu? Ya tadi panitia udah ngomongin saya, Abi pokoknya sebelum maghrib selesai ya, insya Allah ya. Siap nggak Bu sampai maghrib? Bapak ya. Siap nggak sampai maghrib? Saya nggak siap, capek Bu. Sampai Johor udah ngapa-ngapan ini ya. Jadi kembali lagi Ibu, hari ini kita hadir dalam rangka nuntut ilmu, memperbaiki diri. Ingat ya, selalu saya bilang di majlis manapun, orang yang hadir ke majlis ilmu bukan memperbaiki orang lain,
bukan ingin merubah orang lain, tapi kita hadir ke majelis ilmu, kita perbaiki diri kita sendiri. Siapa yang harus diperbaiki? Diri sendiri. Karena banyak di antara kita nuntut ilmu ingin memperbaiki orang lain, salah. Ya, memperbaiki itu bukan tugas kita memperbaiki orang lain, tugas kita memperbaiki diri sendiri. Ibu pengen suaminya soleh, maka solehkan diri sendiri. Ibu pengen anaknya soleh dan soleha, maka solehkan diri kita sebagai ibunya. Maka oleh karena itu, setiap ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu, semuanya orientasinya memperbaiki diri. Karena banyak di antara kita nuntut ilmu teh fokusnya memperbaiki orang lain. Saya kasih contoh nih, misal ya, ibu kita rumah tangga udah lama apa lama banget? Lama banget ya, ini udah kelamaan. Apa lagi nih? Oh, door prize-nya, masya Allah, luar biasa bu, nggak habis ini ya. Bisa banget hadiahnya, emang Rapika, ya sabun, sama Rexona tuh buat ketek ya, ada alhamdulillah. Ya, baik, ibu yang mati Allah, misalnya kita rumah tangga, ada kehilapan suami istri, pernah nggak ada ribut dengan suami? Pernah apa sering? Sering apa selalu? Ada ibu-ibu, abi saya kalau nggak berantem sama laki saya, bibir saya pecah-pecah gitu ya. Jadi bawaannya tuh pengen ngomong. Misalnya kita ada masalah sama suami, misalnya. Kemudian ibu, namanya kita hidup kan ada grup WA, semua punya WA? Ada grupnya ya, macam-macam tuh grup-grup tuh. Misalnya kita sedang ada masalah sama suami, ada teman kita ngirimin artikel agama di grup WA. Namanya artikel kan banyak tuh tentang keutamaan ini, keutamaan puasa, sholat, baca Quran, banyak sekali materi keagamaan di WA kita. Tiba-tiba ada yang ngirim di grup WA, kita lagi berantem sama suami. Judulnya kiat-kiat menjadi istri yang penyabar. Judulnya apa? Kiat-kiat menjadi istri yang kita lagi berantem sama suami. Tiba-tiba nggak lama ada lagi yang ngirim artikel lagi selanjutnya, teng di bawah, ciri-ciri suami penghuni neraka. Ibu mau baca yang mana? Yang atas apa yang baru tuh tadi keluar? Yang atas apa yang bawah? Hah? Yang bawah kan, pengen tahu nih penghuni neraka nih ya. Kata ibu apa? Tuh kan bener, tuh nih, nah bener nih dia tuh. Apa yang terjadi? Ibu udah baca nih, ciri-ciri itu ada pada suami ibu. Apa yang ibu lakukan? Kirim sama suami. Suami ibu di mana? Lagi di kerja, lagi di kantor. Pokoknya suami saya kudu baca ini materi. Akhirnya dikirim ke suami ibu di kantor. Suami ibu lagi ketik, tiba-tiba handphone bunyi, pentung. Penasaran dia kan? Dari siapa nih? Pas dibaca, oh malampir, Jadi ternyata istrinya namanya siapa? Malampir dinamain di situ. Suaminya di HP istrinya namanya Grandong. Ibu kenal Grandong nggak? Kenal Grandong nggak? Kenal? Enggak? Masa sih? Saya aja kenal sama Grandong ya? Malampir sama Grandong itu satu paket gitu ya. Romeo and Juliet. Akhirnya apa yang terjadi? Suami baca ciri-ciri suami penghuni neraka. Kira-kira suaminya terima nggak? Suaminya senang tidak? Apa yang dilakukan suaminya? Dia nyari lagi. Emang lu doang yang punya, gua gak ada nih. Cari lagi nih ciri-ciri istri penghuni neraka. Akhirnya dikirim ke istrinya tuh, gitu ya, nggak terima. Wah, dasar laki omongan. Singkat kata, singkat cerita, ini suami istri ketemu lagi di neraka. Begitu sampai di neraka, kata istrinya, lah abang di sini. Kata suaminya, kan lu yang ngirim, katanya. Masalahnya selesai tidak? Karena fokus memperbaiki orang. Apa aja bu kalau ingin memperbaiki? Enggak akan selesai. Saya memperbaiki istri saya, aduh, yang terjadi nanti perbaiki dulu. Jangan-jangan saya yang kurang sempurna. Jangan-jangan kesalahan ini pada diri saya. Jangan-jangan anak-anak juga tidak soleh gara-gara perilaku orang. Maka sekali lagi ya, saya ingatkan siapapun yang hadir di sini, nuntut ilmu bukan memperbaiki orang lain, tapi memperbaiki diri. Kemudian
Tema yang kita adakan hari ini adalah tentang ibu, betul? Keutamaan ibu. Sekarang saya tanya lagi, ibu hadir mendengarkan nasihat ini sebagai ibu apa sebagai anak? Sebagai ibu apa sebagai anak? Hah? Sebagai ibu apa sebagai anak? Anak dan ibu gimana? Pokoknya harus pilih. Saya nggak mau diduain saya. Tapi pengen punya dua gitu ya. Apa? Sebagai ibu apa sebagai anak? Temanya tentang ibu nih. Sebagai ibu sebagai anak? Sebagai ibu? Sebagai anak. Kenapa? Kalau ibu duduk di sini sekarang, materinya tentang ibu, dan ibu tadi kalimatnya mendengarkan ini nanti nasihat sebagai ibu nih, nanti pulang ibu akan jadi ibu yang sangat rewel. Anak-anak sini duduk. Kamu tahu nggak materi hari ini apa? Ibu itu adalah surga bagi kalian. Ibu adalah sumber keberkahan. Ibu adalah jalan kalian menuju surga. Kata anaknya, karena menempatkan dirinya sebagai apa? Maka sekarang saya tanya lagi, ibu hadir sekarang sebagai ibu sebagai anak. Sepakat? Ini anak segini bener anak ini ya. Bu, maafin saya, maafin Abi ya. Setua apapun kita, tetap posisinya sebagai anak dari orang. Itu dulu tuh. Karena banyak sekarang ibu-ibu karena merasa udah tua, lupa dia juga anak. Merasa dirinya paling tua. Seakan-akan nih, mama nih. Mama ada sebelum kamu ada. Ya iya tuh mah lah ya. Mama waktu nikah aja anak-anak gak ada yang datang kondangan. Ya iya tuh mah, kan belum lahir. Ya artinya apa? Kita jangan sampai memposisikan sebagai orang tua sekarang. Pokoknya posisikan diri kita sebagai anak. Setua apapun kita. Ada yang sampai usianya 70 ada? Cuma 70. Masya Allah. 80 ada 80? 80. 90? Ibu berapa? 78. Ibu berapa? 80. Beda 2 tahun, Bu. Ya Allah. Pantesan ya. Senang kita ya, orang tua ini mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Bu, 80 masih ngaji, 80 masih. Ibu-ibu masih enggak? Tadi 80 masih ngaji enggak? Allah kalau masih hidup ya, iya. Iya, pokoknya ibu yang 80 tahun, yang 78 tetap Bu, setua apapun kita statusnya sebagai anak dari orang tua kita. Maka kita akan cari di mana sumber keberkahan, di mana sumber ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena sumber ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua dan murkanya Allah terletak juga pada murka kedua orang. Jadi kalau mau cari ridhonya Allah, orang tua kita harus ridho. Kalau pengen cari ridhonya Allah, berikan keridhaan itu pada orang tua kita. Maka insya Allah Allah pun akan ridho kepada kita. Dan jangan sekali-kali membuat orang tua kita marah dan murka, karena itu juga akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu. Maka ibu, perhatikan baik-baik. Kita sekarang hari ini ada 2 posisi ya. Ada sebagai ibu, juga sebagai anak. Di dalam agama kita, bahkan di dalam Al-Quran, perhatikan, perlakuan ibu anak ibu itu beda. Tadi surat Al-Ahqaf ayat 15, perintahnya apa? Wa wasainal insana biwalidayhi ihsan. Jadi perintahnya apa? Kami wasiatkan manusia untuk apa? Berbuat baik sama orang tua. Di ayat yang lain disebut apa? Wahfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan orang tua. Perintah tuh, benar-benar dipaksa. Suruh berbuat baik sama orang tua. Suruh merendahkan diri kita di hadapan orang tua. Wala taqul lahum uffin, tadi jangan sampai ngomong aja nggak boleh. Pokoknya jangan nyakitin. Itu perintahnya begitu. Kalau orang tua, kalau anak kepada orang, tapi beda lagi Bu, kalau orang tua ke anak. Ayatnya berbunyi apa? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah,
harta dan anak-anakmu adalah fitnah. Jadi bentuknya bukan nyuruh tapi peringatan. Beda ya. Kalau anak ke orang tua nyuruh, dipaksa. Ayo bakti, ayo berbuat baik. Jangan sampai anu terus baik. Anak kepada orang, tapi kalau orang tua kepada anak bentuknya bukan perintah tapi peringatan. Biasanya kalau yang diperingatin itu, dikasih peringatan itu biasanya gara-gara apa? Terlalu apa? Terlalu berlebihan. Dikasih mobil terlalu ngebut, diperingatin nggak? Jangan ngebut-ngebut, kan begitu ya? Nah, itu peringatan tuh begitu. Biasanya yang suka maka cinta anak kepada orang tua dengan cinta orang tua kepada anak juga Saya bisa ngomong ini begini sekarang kapan? Setelah punya anak. Dulu belum punya anak, nggak ngerti. Begitu punya anak, betapa rasa cinta kepada anak begitu besar. Dengar kabar orang tua sakit, dan mama sakit. Oh iya mah, biar sehat ya, dijaga, ke dokter, cek atuh. Gitu tuh datar. Tapi kalau dengar anak saya sakit, Abi, anaknya sakit, segera pulang, segera bergegas, bahkan sampai meneteskan air. Kenapa? Karena cinta kita kepada anak terlalu apa? Beda kalau anak kepada orang. Makanya kembali lagi di dalam Al-Quran, kalau anak kepada orang tua dipaksa, didorong, ayo, karena emang kurang kita sama orang tua. Tapi kalau orang tua kepada anak dikasih peringatan, makanya dianggap anak itu sebagai apa? Fitnah. Fitnah itu apa, Bu? Ujian. Ingat, fitnah bahasa Arab dengan fitnah bahasa Indonesia itu kalau fitnah bahasa Arab artinya ujian. Kalau fitnah bahasa Indonesia artinya apa? Fitnah bahasa kita artinya apa? Sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, maka fakta berlawanan, itu namanya apa? Fitnah. Misalnya, ibu-ibu Majlis Taklim Masjid Al-Mujahidin ini gadis-gadis, fitnah atau fakta? Fitnah itu. Tidak sesuai dengan fakta. Tapi kalau ibu-ibu Majlis Taklim Al-Mujahidin cantik-cantik, fitnah atau fakta? Iya, dalam itu mas saya menurut aja dah. Yang penting saya selamat pulang ya, dalam keadaan sehat walafiat. Ya gitu ya. Jadi kembali lagi tuh, fitnah dalam bahasa Arab beda dengan fitnah dalam bahasa. Karena apa? Tadi ujian orang tua kepada anak, masya Allah. Tadi ujian cintanya berlebihan. Bahkan tidak sedikit ada orang tua yang berani melakukan tindakan dosa ngebelain Ada orang yang korupsi gara-gara anak minta ABC, gara-gara anak minta Z, macam-macam, ngebelain anak, pengen sekolah. Pernah dengar kasus ada orang tua yang mencuri susu di swalayan, buat siapa? Dia melakukan dosa buat anaknya. Belum pernah ada anak nyolong emas buat emaknya, nggak ada itu, nggak ada. Anak nyolong beras buat emaknya, nggak ada. Yang ada anak nyolong beras emaknya, nah gitu tuh. Ini modus setiap nanti nih Lebaran, pulang kampung, ibu-ibu orang Tambun pada pulang kampung, modalnya cuma kongguan doang. Tapi dari kampung ke sini, mobil kagak muat, beras, buah, apalagi belakang, buah-buahan, sampai bibit pohon dibawa-bawa, taikin. Padahal pulang kampung modalnya bawa apa doang? Itu kayak isinya rengginang itu. Bener-bener dah, agak mau rugi kita mah. Itu tadi, beda gak? Anak sama orang tua beda gak? Bahkan ibu, mohon maaf, dulu waktu kecil, saya itu ada sungai, ada kali depan saya, dekat rumah saya itu ada kali. Saya berenang di kali, dimarahin, bahkan digebuk sama orang tua saya, dipukul. Waktu kecil saya bilang apa? Ya Allah, apa salah saya emang berenang digebukin sama orang tua? Kan saya nggak nakal, saya hanya berenang di kali. Dulu mah belum ada kolam renang, Tridaya itu belum jadi dulu mah ya, nggak ada kolam renang dulu mah. Jadi berenang di kali, orang tua saya marah luar biasa, sampai saya dipukul sama sapu. Saya nggak paham kenapa saya dipukul, emang saya salah apa, emang saya nakalnya apa? Saya cuma berenang, saya nggak ngerugiin orang tua saya tidak ngambil harta orang lain, saya cuma berenang, kenapa saya dipukul? Dulu pertanyaan itu ada. Begitu punya anak, ya
Pantes kalau orang tua saya marah, kenapa? Khawatir. Iya, orang tua tuh lu anak lu kemana? Kakak di mana sayang? Apa sih mama rewel banget? Kita mah Papa di mana? Apa sih rewel banget gitu kan? Kita mah apa? Khawatir apa ibu sama suami? Ayo. Iya, alhamdulillah tuh ya. Istri saya mah nggak telepon ya. Nomornya udah saya blok ya. Biar nggak telepon ya. Iya, kita mah khawatir. Itulah anak kepada orang tua kepada berlebihan. Tapi anak pada orang tua kurang, makanya perlu sekali lagi ya, saya ingin samakan dulu frekuensi semua di sini. Hadir kita sebagai bagaimana tadi perintahnya ketika kita sebagai anak. Apalagi di surat Al-Ahqaf tadi di ayat 15, ketika umur kita sampai pada usia berapa? Arba'ina sana. Berapa? 40. Maaf ya Bu, saya nanya doang nih mah. Siapa yang di bawah 40 tahun? Di bawah 40 tahun. Ini stok lama semua ini. Hah? Ibu berapa? 32. Masa sih 32 Bu? Hah? Ibu karena bergaul sama ibu-ibu kali ya, jadi kayak ibu-ibu. 32, maaf belum. Tadi ayat ini memerintahkan kita sampai usia berapa? 40. Kalau udah nyampe 40, perhatikan baik-baik. Ada alarm, ada peringatan. Di antara doanya tadi apa? Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Perhatikan baik-baik Ibu. Usia 4, kenapa Allah sampai mengatakan di usia 40? Karena perjalanan hidup kita ini harusnya 40 itu menjadi titik balik. Yang belum berbakti sama orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Yang belum berbuat baik kepada orang tua, berbaik kepada orang tua. Kenapa? Karena di usia 40 kita sudah merasakan jadi orang tua. Ada anak-anak remaja nih, ABG, mereka belum berbakti sama orang tuanya. Kita masih memberikan toleransi, belum ngerasain. Tapi kalau sudah punya anak, belum juga berbakti pada orang tua, keterlaluan. Tadi ya ayatnya tentang mengandung orang tua, menyusui, melahirkan dan sebagainya. Ini pengorbanan orang tua yang selama ini kita teori. Kalau ibu sudah 40 tahun, ibu sudah melewati fase itu. Betapa sakitnya melahirkan, bahkan bertarung dengannya. Berarti orang tua kita juga begitu nggak dulu? Ya begitu. Kalau itu tidak merubah bakti kita sama orang tua, mau nunggu kapan lagi? Di usia 40 ini banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya kita berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, karuniakan kepada saya supaya saya bisa bersyukur atas semua nikmat yang Kau berikan kepadaku. Salah satu nikmat rasa syukur kita adalah ketika kita punya kedua orang, kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. Bahkan ibu sampai disebut dengan istilah rahim. Apa rahim itu? Rahim itu artinya apa? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim. Apa artinya? Kasih sayang. Bu, puncak sayang orang tua ibu kepada kita semua nih adalah saat kita di dalam kandung. Ibu maafin saya. Ibu pernah nggak ditendang sama anak? Ibu kalau ditendang sama anak kesel nggak? Kesel nggak Bu ditendang sama anak? Kesel, marah ibu ya? Masih ingat gak dulu si Dedek nendang-nendang? Marah nggak ibu? Ayah, Dedek nendang, ayah lihat tuh, ayah tuh Dedek pengen duren. Wow, sabai. Itu bener tuh Dedek apa duren? Loh itu mah loh begini. Ya artinya apa? Itu puncak kasih sayang. Ya Allah ibu lihat aja yang hamil. Olahraga pagi yang dipegang apa? Makan yang dipegang, duduk yang dipegang. Ayo aja kasih sayang. Bahkan mau tidur coba ibu, posisi yang enak bagaimana? Telentang, takutnya glosor ke sini tak keluar. Miring kanan, salah. Miring kiri, tengkurap pecah ini bagaimana? Ibu coba hamil tengkurap apa mau tengkurap Pak? Ya
Bisa pindah ke belakang bocah. Di sendal bolong ntar begitu. Tapi ibu lihat, ya Allah, sabar. Penuh dengan kasih. Ibu teh kalau begitu berarti orang tua kita begitu. Gitu. Jadi puncak sayang ibu kepada anak itu saat anak masih di dalam apa? Itu puncak-puncak. Pernah ada ibu yang pernah ngomelin bayi yang masih di kandungan, pernah nggak? Bisik baru, diam nggak? Sentil nih, ada nggak yang begitu? Songong, nendang nih, sentil nih, ayo. Nggak dikasih makan nih, gitu. Nggak ada. Semuanya diusap, disayang, betul nggak? Allah. Begitulah orang tua kepada anaknya. Berarti kita, jangan mikir ibu ya, ingat awas, jangan merasa ibu berjasa, jangan. Kita dulu begitu sama orang tua. Ibu sudah mengalami, makanya kalau ada anak durhaka, perempuan durhaka, kebangetan tuh perempuan. Kenapa? Karena dia merasakan bagaimana sakitnya lahiran. Saya laki-laki, Bu, nggak pernah ngerasain lahiran. Istri saya hamil berapa kali juga pas lahiran saya dampingi. Saya mah nyengir aja udah. Saya pernah digetok sama istri saya gara-gara apa? Lahiran saya ketawa mulu katanya. Abi, digetok. Istri saya marah katanya. Saking apa? Sakit. Nggak bisa diajak bercanda yang lahiran, betul nggak? Pernah ada ibu lahiran ketawa-tawa? Nggak ada, Bu. Yang ada, aduh. Katanya antara mau buang air atau enggak itu bergejolak. Iya, artinya apa? Itulah perjuangan orang tua kita. Kebaikan yang banyak itu, maka apa yang akan kita balas? Jadi pertanyaannya, ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man abarru? Ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Kata Nabi apa? Ummuka, ibumu. Ini hadis ini sering kita dengar kan? Ibumu. Berapa kali? Baru bapak. Artinya apa? Ibu punya keutamaan, didahulukan kebaikannya. Ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Ibumu. Sampai 3 kali. Kata para ulama, ibu memiliki 3 kedudukan karena ibu melakukan 3 hal yang tidak dilakukan oleh laki-laki. Apa itu? Yang pertama melahirkan. Yang pertama hamil dulu apa melahirkan dulu? Mengandung dulu ya, bukan melahirkan ya saya. Mengandung, melahirkan. Ibu, saya tanya, di antara ibu masih adakah yang pengen punya anak? Angkat tangan. Ibu mau? Berapa lagi ibu? Gak apa-apa ibu, berapa lagi? Saya doain, berapa lagi bu? 5, amin ya Allah, 5 lagi. Langsung berdua enak banget, 5 gue yang beranak ya. Bu, saya mohon izin ya, saya termasuk penganut mazhab banyak anak. Iya, sekarang anak saya sementara baru 5. Ibu buset dah. Biasa aja bu, buset dah. Ya, saya baru 5. 3 kali keguguran, jadi kalau ada 8. Tapi alhamdulillah Allah berikan 5 yang hidup, alhamdulillah ya. Karena saya terinspirasi dari ayah saya. Ayah saya anaknya 17. Ayo, buset lagi, buset. Ya, bapak saya 17. Ibu jangan nanya istrinya berapa. Karena itu bab selanjutnya ya. Dan saya termasuk produk kantor cabang ya. Alhamdulillah nih, produk kantor cabang begini nih ya. Yang ngerti mengerti, yang enggak nih. Iya tadi, kenapa? Karena memang tadi ketika banyak anak berarti banyak yang mendoakan dah gitu. Kalau masalah capek dan sebagainya itu bab yang lain lah. Tapi intinya adalah anak itu adalah aset yang berharga. Nah kembali lagi ibu ya, rahmat ya Allah. Ya ketika ada yang bertanya, ya harus kepada siapa saya? Karena itu tadi perempuan melakukan 3 hal yang tidak dilakukan laki-laki. Dia mengandung, dia melahirkan, dan dia menyusui. Enggak ada. Laki-laki mengandung? Mengandung kalori, ya. Mengandung karbohidrat. Ini bukan mengandung. Apakah suami melahirkan? Mana ada suami melahirkan? Apakah suami menyusu? Apakah suami menyusu? Wih. Ibu yang bilang enggak tadi bohong ya. Saya tahu perilaku laki-laki ya. Jadi kembali lagi bahwa laki-laki tidak melakukan itu, dan itu dilakukan oleh perempuan. Makanya perempuan memiliki 3 keutamaan yang tidak dimiliki oleh dahulukan ibunya.
Muliakan ibunya, walaupun ayah juga ada kemuliaan, tapi ibu memiliki keutamaan. Maka oleh karena itu ketika ada sahabat Abdullah ibnu Umar, nih bayangkan Bu, Abdullah ibnu Umar pernah ketemu dengan orang dari Yaman, gendong ibunya waktu haji. Siapa di antara ibu yang pernah umroh? Rata-rata umroh pernah? Alhamdulillah. Capek nggak umroh? Capek. Tawaf, sa'i, 7 balik, muter 7 muter. Aduh. Itu baru umroh, apalagi haji. Pokoknya ibu kalau udah haji, tawaf, sa'i nggak ada apa-apanya. Bagaimana kita di Jamarot melempar jumroh? Bagaimana kita dari Arafah ke Muzdalifah ke Mina? Aduh, itu luar biasa. Makanya tadi haji itu luar biasa. Puncak ibadah kita adalah haji. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesempatan untuk haji. Amin. Ada orang dari Yaman haji menggendong ibunya. Bayangin, ini amalan luar biasa. Emaknya digendong. Kita kalau ngeliat ada orang umroh kan, kalau udah sepuh biasanya pakai kursi roda ya. Bayar itu kayak 2 juta kadang-kadang bayar yang dorong doang. Kalau 500 dorong nggak pakai rem, wah gitu ya. Dorong aja udah tuh, gopek tuh. 1,5 juta ke rumah sakit dia, gitu ya. Iya, artinya apa? Itu keluar duit buat dorong. Bahkan ada yang di atas mah enak pakai mobil golf. Ya, iya, tawafnya pakai mobil golf Bu, muter di atasnya. Itu menandakan apa? Sekarang mah ada fasilitas. Dulu nih orang Yaman ini menggendong ibunya dan dia nggak marah, dia bahagia sambil meneriakan syair-syair. Aku adalah tunggangan ibuku. Ini ibuku yang sedang berangkat. Dia ibuku, dia orang tua. Wah senang, dia bahagia. Setelah menggendong ibunya, orang ini nanya nih kepada Abdullah ibnu Umar. Wahai Abdullah ibnu Umar, aku menggendong ibuku ketika haji. Pertanyaannya, apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku? Jadi pertanyaan gitu Bu. Apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku? Wahai Abdullah ibnu Umar. Apa jawaban Abdullah ibnu Umar? La, tidak. Walau bizafrotin wahidatin. Bayangkan Bu, kamu belum bisa membalas kebaikan orang tua kamu walaupun satu helaan nafas ketika dia melahirkan kamu. Jadi ibu masih ingat nggak waktu lahiran itu berapa kali narik nafas? Pernah berapa kali? Ada 2 kalinya? 10 kali? Lebih. Apalagi bukaan sampai 10 kan? Dari bukaan 1 dah berapa puluh bahkan mungkin ratusan kali kita menghela nafas. Itu ada orang menggendong ibunya ketika haji, belum bisa membalas satu helaan nafas, gak bisa. Apalagi nafasnya helaannya yang sesar menghela nafas gak? Ya sama, yang sesar emang agak sakit. Sama, bahkan yang sesar mah lebih numbra. Numbra itu apa? Numbra itu apa ya Bu ya? Maaf Bu, saya lama di luar negeri jadi bahasanya begini. Numbra itu gini tuh Bu, apa sih namanya? Ya pokoknya numbra gitu tuh. Kan kalau kan habis lahiran mah yang normal ya, masih bisa ke tempat menyusui itu, masih bisa jalan lah. Yang sesar mah udah numbra itu gitu bro. Apa namanya? Lentaknya begitu kan, bro gitu dah tuh. Ibu kalau lihat laki nanti di rumah lagi begini, numbra itu namanya. Iya udah nggak bisa kemana-mana. Yang sesar mah, aduh, ya Allah, habis sesarnya sakit. Sama, dikira enak sesar mah nggak kerasa sakit loh. Sama dia lebih sakit. Ya setelah pasca berapa kali menghela nafas itu banyak. Maka begitu banyaknya helaan nafas saat melahirkan kita, satu helaan nafas pun kita belum bisa membalas. Bisa dipahami Bu? Begitu besar jasa siapa? Ibu. Jadi kalau ibu masih belum berbakti sama ibunya, kebangetan. Kenapa? Ibu udah ngalamin. Ibu bukan katanya, saya mah masih katanya. Ibu mah udah ngalamin. Jadi kalau hari ini kita tidak berbakti kepada orang tua, betapa bodohnya kita, betapa ruginya kita, betapa kita hina di hadapan Allah Subhanahu. Karena kata Nabi yang mulia SAW, al-walid awsatu abwabul jannah.
Kata Nabi, orang tua itu pintu surga yang paling tengah, paling tinggi, paling lurus. Jadi pengen masuk surga gampang, tempuhlah dengan cara berbakti kepada orang, terutama kepada ibu. Jadi masuk surga yang paling tengah lewat pintu apa? Berbakti kepada orang tua, terutama kepada. Jadi yang gampang, yang lurus, yang tinggi, itu pintu surganya tuh. Sekarang saya tanya ibu masuk surga pengen gampang apa pengen ribet? Kali itu, habis saya pengen ada tantangan masuk surga gitu. Nah, kita pengen lurus, pengen gampang. Makanya pengen gampang masuk surga, bakti sama orang tua. Maka di situ kebaikan yang banyak. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Karena kebaikan orang tua itu banyak. Ya emang harus begitu. Ya, bahkan ada sahabat yang bertanya kepada Nabi. Satu hari atas perintah berbakti kepada orang tua, nanyanya begini. Wa in dzalamahu, bagaimana kalau orang tuanya zolim? Nih pertanyaan nih. Bagaimana kalau orang tuanya zolim? Ibunya zolim kepada anaknya. Apakah anak harus masih berbakti sama orang tua? Apa jawabannya? Wa in dzalamahu, sekalipun orang tua kamu zolim, sekalipun ibu kamu zolim, kamu tetap harus berbuat baik kepada mereka. Bayangkan, orang tua yang zolim aja kita tetap harus berbuat baik. Apalagi orang tua kita harga mati. Banyak kan anak-anak sekarang nggak mau bakti sama mamanya gara-gara apa? Ama aja begitu, males ya. Alasannya begitu. Kalau orang tua kita zolim, nggak ngurusin kita, ada nggak ibu yang nggak mau ngurusin anaknya? Ada nggak ibu yang ngebuang anaknya? Zolim nggak? Anak yang dizolimi begitu pun tetap harus bakti sama emaknya. Yang begitu, apalagi emaknya soleha. Aduh, apalagi emaknya baik. Nggak ada alasan kita menolak kebaikan orang. Ingat, posisi kita sebagai anak. Ayo, sejauh mana kita berbakti kepada orang. Maka kembali lagi tadi, kekuatan kita adalah menuju surganya Allah, berbakti kepada mereka. Karena ibu yang rahmati Allah, durhaka kepada ibu, dibayar tunai, on time. Tidak menunggu lagi di akhirat, di dunia dibalas. Ada kisah yang ini diabadikan juga di dalam kitab Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari. Itu kisah tentang seorang orang soleh nih yang bernama Juraij. Siapa namanya? Siapa? Kenal Juraij nggak? Enggak. Kalau Jirayut kenal nggak Jirayut? Nah, Jirayut kenal nggak? Jirayut kenal, Juraij kagak kenal, dasar mama. Nih saya ceritain tentang Juraij. Siapa namanya? Juraij. Awas ya, jangan Jirayut ya. Ntar ibu-ibu nih guru TK, anak-anak, ibu mau cerita tentang Jirayut. Jirayut. Salah. Juraij. Siapa Juraij ini? Dia orang yang soleh. Dia bahkan saking solehnya, dia punya tempat ibadah khusus namanya Sauma'ah. Tempat ibadahnya namanya apa? Sauma'ah. Dia kayak musola di atas gunung. Jadi Juraij ini satu hari dia sedang sholat, emaknya manggil Juraij. Emaknya tahu ada Juraij, orang Juraijnya kemana-mana. Beda sama anak kita sekarang ya, susah nyarinya kan. Juraij mah soleh, dia mah di situ nggak kemana-mana. Emaknya manggil Juraij, tong Juraij. Emaknya tahu ada Juraij dalam, tapi Juraij tidak memenuhi panggil. Kenapa? Begitu nak Juraij sholat, dia mengatakan apa? Ummi wa sholati. Emak saya apa sholat saya nih? Emak manggil lagi, tapi saya lagi apa? Ntar dulu udah sholat aja dulu lah. Lanjut sholat. Emaknya kesel, Juraij. Ih bocah nih, gimana gini kan? Gitu ya, misalnya. Emaknya mulai kesel nih. Kata Juraij apa? Ummi wa sholati. Emak apa sholat ya? Urut tamu sholat aja terus. Sampai ada pak ibunya marah, kesel. Apa kata ibunya? Hei Juraij, nih perhatikan baik-baik. Juraij nggak tahu nih, tapi emaknya keluar sumpah. Apa kata emaknya? Lu nggak mati sebelum ngelihat muka pelacur. Sumpahnya begitu kata emaknya. Kamu tidak akan mati sebelum melihat wajah pelacur. Padahal Juraij ini siapa? Orang. Doanya begitu, kesel mama. Emaknya kesel sama Juraij.
Apa yang terjadi? Ternyata singkat cerita Juraij difitnah. Ada orang yang hamil, dan ketika hamil dia mengaku kepada raja, dia yang menghamili adalah siapa? Juraij. Kamu hamil, siapa yang hamilin? Oh, Juraij. Juraij yang mana? Orang soleh yang di gunung. Kurang ajar, tampang doang ustad gitu bahasanya. Ayo orang soleh, ternyata perilakunya biadab. Macam kesel aja. Hancurin tempat ibadahnya Juraij, yaitu saumaannya dihancurin. Ditangkap Juraij, tempat sholatnya dihancurin, itunya ditangkap Juraij, dibawalah ke depan raja, dipertemukanlah dengan orang yang hamil. Siapa yang hamil ini? Ternyata seorang pelacur. Doa emaknya apa tadi? Belum mati sebelum melihat. Begitu melihat pelacur, Juraijnya senyum. Bukan begitu, senyum. Makanya raja nanya, Juraij, kenapa kamu senyum melihat pelacur? Setelah dibuktikan kan, kata Juraij apa? Aku tahu pasti ini doa emak saya. Dia tahu ini pasti doa siapa? Karena Juraij itu salah satu di antara bayi yang bisa bicara. Itu kisah Juraij. Jadi 3 bayi yang bisa bicara. Yang pertama Nabi apa? Nabi Isa ya. Yang kedua Juraij nih, kisah Juraij yang ketika ditanya, kan anaknya ditanya, siapa bapak lu? Kan ditanya tuh, kata Juraij gitu, raja, bukan saya yang ngambilin dia, tanya aja bocahnya itu masih bayinya. Emang bisa? Tanya aja coba, tong, siapa yang bapak lu siapa? Gitu ya. Kata si bayi ini, bapak saya penggembala sapi. Berarti bukan Juraij. Makanya Juraij dibebaskan. Nah, yang ketiga pada saat kisah Ashabul Ukhdud, ya, yang akan dilemparkan ke dalam parit dari api itu. Kemudian ada ibu yang ragu karena dia bawa bayi kan. Kata bayinya, ibu melompatlah karena Allah akan bersama kita. Jadi itu bayi yang bisa bicara 3 ya. Yang pertama kisahnya Juraij, Nabi Isa, dan Ashabul Ukhdud. Gitu ya. Jadi kembali lagi tadi, Juraij itu begitu, lihat. Juraij itu anak soleh apa anak nakal? Anak soleh. Kesalahan dia bikin kesel emaknya. Emaknya kesel. Ketika emaknya kesel, untung doanya ngeliat doang, ingat ya, doa emaknya cuma apa? Kalau kata emaknya terjerumus. Betapa cash langsung kontan dibayar oleh Allah Subhanahu ketika menyakiti orang tua, terutama siapa? Maka saya ingin ingatkan ibu-ibu. Nah, sekarang jadi ibu nih, bye-bye lisannya. Hati-hati ibu. Boleh apa? Doorpress sekarang boleh ya? Boleh. Hadiahnya apa ya? Ini. Enggak lah, karena ini pertanyaan pertama, berarti hadiahnya yang paling spesial. Siap ibu-ibu? Ibu nggak percaya sama saya kayaknya. Mau nggak hadiah ini? Nggak mau? Masya Allah ibu soleh banget, nggak mau, nggak mau. Oke bu, biarin lah, karena ini saya udah lama nggak kesini, baru kesini lagi, saya kasih hadiah HP aja. MC mana tadi? Ibu MC ya? Ibu yang nunjuk siapa yang berhak menjawab. Kalau dia benar, hadiahnya HP. Saya hanya minta nomor saya diambil, udah itu aja. Iya, maksudnya nomornya jangan nama nomornya. Ntar ibu baca WA saya lagi ya. Paham ya? MC paham ya? Jadi nanti, pokoknya saya nggak mau tahu, saya tidak melihat ibu MC yang nunjuk siapa yang angkat tangan duluan, dia jawab, kalau dia benar langsung hadiahnya handphone. Siap? Hadiahnya, pertanyaannya, siapa di antara ibu selama ngurusin anak belum pernah kesel? Yang mana orang itu? HP ini buruan nih. Saya nggak lihat nggak? Saya nggak lihat biar adil. Tim Hore ada? Ayo bu, bener ya HP nih. Saya tambahin dah. Itu saya kesini bawa NMAX sama NMAX, biarin. Saya pulang ngojek, biarin. Ada nggak? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah selamat ya. Ya Allah, pertolongan itu memang dekat ya. Ibu-ibu saya ucapkan terima kasih udah kesel sama anak-anak ya. Paling nggak HP saya selamat ya.
Ganti-ganti enak aja. Enggak. Untung hampir saya rugi nih ya. Iya, tadi Bu. Semua kesel sama bocah teh kesel. Bu, kita mah hanya kabur kelase ngeliat anak kecil teh kan, ibu-ibu maaf ya. Dulu inget banget ya, waktu kita pertama nikah nih. Waktu pengantin baru, ngeliat anak kecil teh, ya Allah, lucu banget. Ayo punya anak. La ilah. Pengen punya. Kenapa? Karena lucu. Ini ya Allah, lucu banget ayah. Itu kelihatannya. Begitu punya anak, ayah lucu banget ayah ini katanya. Iya, ayahnya yang lucu. Ya itu tadi Bu, kembali lagi Bu, ujian kita ngurusin anak. Pasti kita ada kesel, ada dongkol. Boleh ibu kesel, yang perlu dijaga adalah awas, jangan sampai keluar kata-kata kasar. Itu teh doa ibu mujarab. Bahkan kata Nabi, ada 3 orang yang kalau dia berdoa, doanya pasti dikabulkan. Mustajabat la syakka fihinna. Doanya pasti dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Oker, pasti dikabulkan. Salah satu di antara doa yang dikabulkan siapa? Da'watul walidaini ala waladihi. Doa orang tua kepada. Ingat Bu, doa itu nggak mesti begini. Yang keluar dari lisan ibu adalah doa. Makanya kalau lagi kesel jangan sembarangan ngomongnya. Maaf ya Bu, maaf saya orang sono, orang belakang, orang kampung. Bahasanya Betawi. Dulu orang-orang tua tuh, bukan orang tua saya, alhamdulillah nih ya. Dulu orang tua di sono. Kalau ngomelin anaknya ya Allah, kata-katanya kasar. Bahasa lu, anak setan lu. Itu Bu, setan aja waktu denger kaget dia. Anak gua, gitu kata setan. Kata parahan dia anak lu. Iya setan aja kak. Ya orang kata dasar lu anak setan lu tuh. Lah setan pas lewat anak gua, bukan ini gua. Itu saking keselnya orang tua kepada siapa? Keluar kata kasar. Akhirnya yang terjadi doa bukan itu. Nauzubillah. Ibu ada anak yang nggak nurut, susah nurut sama orang tua. Ada orang tua yang begini, nih, lu nggak nurut sama gua, ntar ge lu ngerasain. Doa bukan itu. Doa baik, doa buruk. Doa buruk. Kita seakan-akan nih, ntar juga kamu susah ngurusin anak ya. Ya, ntar juga kamu berat ngurusin biar. Kalau kamu nggak berbakti, ntar anak kamu juga nggak berbakti. Nauzubillahi min. Nggak boleh. Lisan ibu harus keluar kata-kata yang terbaik, doa-doa yang siap ibu-ibu. Jadi sebagai anak kita berbakti sama orang tua. Begitu kita jadi orang tua, siapin lisannya. Ya, siapkan lisan terbaiknya. Karena sesungguhnya kesolehan anak juga bisa jadi karena lisan kita yang terjaga. Dan sebaliknya, bisa jadi anak-anak durhaka hari ini gara-gara lisan. Dasar anak durjana, anak macam-macam doa itu jelek. Nauzubillah. Ya, hati-hati. Lisannya harus apa? Jadi kalau ibu marah tuh doanya harus bagus Bu. Dasar anak soleh. Mama doain, mama sumpahin kamu sukses dunia akhirat. Anaknya bengong aja, lah tumben mah bener ini doanya. Pertama, lama-lama biasa. Ya Allah, nak, ibu sakit banget nak hati ibu nak, kamu gituin. Mudah-mudahan anak-anak kamu nanti menjadi anak yang soleh dan soleh. Doanya begitu, jangan ntar anak kamu biarin kayak kamu biarin. Ayo doa biarin, susah tuh. Itu orang tua yang tidak bisa menjaga apa? Lisan. Maka ibu-ibu, ketika jadi anak bagaimana? Ketika jadi ibu bagaimana? Kan ibu udah tahu tuh keutamaan. Oh ternyata jalan menuju surga melalui ridhonya orang. Kemudian, ibu pengen punya anak soleh? Pengen punya anak soleha? Siapa dulu yang harus soleh dan soleha? Orang tuanya. Sepakat? Saya mengatakan perkataan dari Sayyid Al-Musayyib, seorang tabi'in. Beliau mengatakan gini kepada anaknya, la azidanna fi sholati min ajr. Wahai anakku, sungguh aku menambah bilangan rakaat sholat sunnahku agar kamu menjadi anak yang soleh. Bayangin, dia beribadah menambah bilangan rakaat sholat sunnahnya agar anaknya juga
Jadi kualitas ibadah kita hari ini, rutinitas ibadah kita hari ini, kesolehan kita hari ini bisa jadi itu akan menetes kepada anak-anak kita. Ibu ngaji aja, Bu. Siapa tahu nanti kesolehan ibu akan netes kepada siapa? Ibu baca Quran, tadi tuh diingetin baca Quran, Bu. Walaupun kita tahu ya usia-usia segini mah ya Allah. Ibu penglihatan masih jelas gak, Bu? Masih ya? Ngeliat Quran masih jelas gak? Ketukar mulu, abi hurufnya ketukar katanya. Iya. Kalau ngeliat Al-Quran hurufnya ketukar, kalau ngeliat duit mah nggak pernah ketukar. Taubah yang biru sama yang merah belah mana ini? Yang pati murah berapa? Taubah ya gitu. Itu kalau ibu misalnya ada gangguan, udah bismillah. Ya, kita ngaji dalam rangka apa? Kalau kita soleh, anak kita jadi soleh. Kalau kita baik, insya Allah kebaikan itu buat siapa? Dan ibu sampaikan, ceritakan pada nak, mama, nenek ngapain sih ngaji melulu? Iya nak, nenek ngaji, nenek berharap supaya kamu juga jadi anak yang soleh. Nenek ngapain sih ngaji mulu? Enak tau ngaji dapat besek. Nah itu jangan. Ntar bocah pikirannya besek. Anak maafin saya Bu ya, maafin saya. Kepala perempuan dengan kepala laki-laki itu isinya perempuan kalau dibelah kepalanya isinya apa? Hah? Isinya apa? Tuh, saya begini ibu bilang duit kan? Padahal ini tangan Bu. Ini tuh jari ya. Coba ibu tanya guru mana coba. Bu, ini apa sih Bu? Gitu ya. Ini apa Bu tadi? Jari, duit. Iya, ibu-ibu mah palanya isinya apa? Bu, nggak usah jauh-jauh nih. Ibu yang rajin ngaji Quran, ada surat yang dibaca, surat yang banyak katanya biar rezekinya lancar. Surat apa? Al-Waqiah, ya bener ya? Supaya apa? Lancar. Saya tanya, Al-Waqiah artinya apa? Hari kiamat. Bayangin coba, perempuan mah baca Al-Waqiah itu tentang kiamat, kepalanya duit. Ya waqatil waqi'ah, terjadi guncang hari kiamat, duit. Hari kiamat aja masih mikirin ini pelakunya. Ya, itu ya Bu ya. Jadi ajarkan anak kita kesolehan dari siapa? Orang tuanya. Kalau ibunya soleh, insya Allah anaknya juga. Baik Ibu rahmati Allah. Nih, saya tanya nih, Ibu, ini ada hadiah. Ibu ngaji ke sini karena hadiah apa karena Allah? Nggak butuh ini? Terima kasih. Panitia udah bukti ya, nggak ada yang doyan. Ibu ngaji ke sini karena ini apa karena Allah? Oke, pisahin ya. Oh bonus, itu bonusnya, gedean bonusnya ya. Baik Ibu rahmatullah, sudah mau 11:30 ya, karena ini mau dipakai sholat zuhur, jadi nggak bisa sampai maghrib ya, mohon maaf ya. Tadi semangat banget sampai maghrib ya.